Lagi. Apa yang disampaikan Panji soal NU dan Muhammadiyah mengurus tambang itu bukan fitnah. Ada yang ngerti politik balas budi? Gua kasih lu sesuatu, tapi lu kasih gua sesuatu lagi. Mas agama, ngurus tambang. Tapi kejujuran kita sendiri. Saya lahir dan besar sebagai warga NU. Justru karena cintanya saya kepada NU, saya ingin mengingatkan NU sedang menjauh dari hitoh, ormas keagamaan. Semestinya menjaga moral kekuasaan, bukan ikut antri rente sumber daya alam. Ketika ulama masuk ke logika tambang, yang rusak bukan hanya lingkungan, tapi juga marwah keumatan. Lebih ironisnya lagi, ada yang melaporkan Panji atas nama pemuda NU. Pertanyaan saya sederhana, apa yang dilaporkan? Fakta atau perasaan tersinggung? Jika kritik berbasis data dianggap kriminal, maka kamu yang melaporkan sedang alergi pada cermin. Melaporkan kritik tidak membuat masalah itu hilang, hanya menegaskan ketakutan pada kebenaran. Ingat, NU itu besar karena keberanian moral, bukan karena konsesi tambang. Paham? Mau tahu nggak? Apa kesamaan Panji Pragiwaksono dengan Prabowo Subianto? Sama-sama mudah disalahpahami pernyataannya kalau dilihat hanya sepotong-sepotong. Sebagaimana potongan show stand-up komedi Panji Mensreya itu disalahpahami sebagian orang sampai lapor-lapor polisi karena dikira show-nya itu isinya untuk menghina-hina wakil presiden dan lain-lain. Padahal kalau kita lihat secara utuh tujuannya adalah untuk pendidikan publik supaya masyarakat itu bisa berpikir lebih logis lagi dalam menentukan pemimpin. Itu juga dialami oleh Prabowo Subianto. Misalnya pernyataannya soal sawit, kalau dilihat utuh, itu kan gagasan besar yang luar biasa ya. Dia pengen bangun solar panel, pengen bangun pembangkit listrik tenaga air. Pada kesempatan yang sama tuh disebutin banyak yang mau dibangun di Papua, tapi dipotong cuma bagian sawitnya saja, sehingga kesannya Prabowo nih, kok sawit banget ya orangnya? Ada apa motifnya kok ngomongin sawit terus? Padahal ya karena mayoritas orang cuma lihat sepotong-sepotong. Apalagi yang nggak suka, pasti nggak lihat secara utuh, sama kayak Panji. Banyak orang yang cuma lihat potongan-potongannya lagi seakan-akan ngejelekin wakil presiden. Padahal kalau kita lihat show-nya secara utuh, tujuannya kan untuk edukasi publik bahwa pemilih-pemilih itu harus lebih logis, lebih rasional supaya Indonesia di masa depan itu bisa jadi lebih baik. Gagasan besarnya itu kan, tapi kalau dilihat sepotong hasilnya beda. Sebagaimana pernyataannya Presiden Prabowo Subianto itu juga sering disalahpahami karena orang-orang lihatnya cuma sepotong-sepotong, nggak ngerti konteks utuhnya. Ya memang ini resiko pekerjaan mereka masing-masing, tapi sebagai manusia yang harusnya ingin Indonesia lebih baik, masa sih kita biasain untuk ngelihat pernyataan sepotong-sepotong lalu menghakimi tanpa memahami dulu konteks besarnya apa sih sebenarnya yang lagi disampaikan? Kalau menurut Woi, lu yang gak suka Gibran, lihat ini ya, lihat. Mas, terkait dengan ada laporan soal Panji yang kemarin di Mensreya, tanggapannya apa Mas? Gak usah lapor-lapor lah. Ya. Kritik evaluasi itu biasa. Ya. Kalau lihat film Mensreanya sendiri gimana Mas? Itu dokumentasi Mensreanya sendiri. Oke, jelas ya. Kalau saya mau interpretasikan apa yang dikatakan oleh Mas Gibran, ya jelas gini loh. Yang pertama kata Mas Gibran nih, ya Panji bukan level dia lah. Siapa dia? Faktanya gua ini wapres, lu cuma komika yang nyari panggung dengan menghujat orang, nggak level. Terus yang kedua, menurut Mas Gibran ya ngapain lapor-lapor? Ya kritik itu membangun kok, nggak ada masalah, buang-buang energi, ya kan? Nah yang ketiga, Gibran cuma mau ngomong apa pas ditanya sama wartawan. Terus gimana dengan Mensreya? Gibran nggak peduli tuh sama Mensreya, ya kan? Mending dia fokus. Faktanya dia sekarang jadi wapres, ya kan? Ngapain nonton-nonton yang kayak gituan? Yang film itu buat inilah hiburan buat kubu-kubu yang sakit hati, bener nggak? Woi. Lagi rame nih orang pada marah-marah, tersinggung sama materi stand up spesialnya Panji Pragiwaksono. Apalagi setelah tayang di Netflix tuh, yang panas jadi pada makin panas bro. Katanya sih Bang Panji ini nggak etis lah, menghina lah, melecehkan martabat lah. Menurut keyakinan saya, ini sih masih aman ya. Komedi bro, panggungnya juga panggung komedi kan. Jangan diseriusin lah. Sekarang kalau kita mau bicara etis nggak etis ya, coba tengok deh ke belakang lalu. Waktu debat pilpres kemarin, siapa tuh yang ngeledekin profesor secara terang-terangan pakai gestur celingak-celinguk gitu tuh? Siapa yo?
Kemana kalian? Nggak ada kan yang teriak-teriak etis nggak etis, sopan nggak sopan? Tepuk tangan tuh yang ada kan para ternak-ternaknya. Ah, keren banget sih kamu, anak muda berbakat dan pemberani. Panggung debat dikomediin, giliran panggung komedi didebatin. Aneh lu pada. Lagian nggak usah ngomongin etika-etikaan deh. Konstitusi negara aja dikangkangin kan sama beliau. Kok masih bisa ya lu ngomongin etika? Kocak. Inilah pernyataan dari Panji Pragiwaksono yang dilaporkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Cek videonya. Politik balas budi betul. Ada yang ngerti politik balas budi? Gua kasih lu sesuatu, tapi lu kasih gua sesuatu lagi. Emang lu pikir kenapa NU sama Muhammadiyah bisa ngurus tambang? Kenapa kira-kira? Karena diminta suaranya, gua kasih sesuatu yang lu suka. Happy lah. Ormas agama ngurus tambang, happy lah. Dan biar kita adil, sebenarnya nggak cuma ormas Islam aja, semua ormas agama ditawarin, tapi agama lain nolak. Ormas Islam, alhamdulillah rezeki anak soleh, masa ditolak? Ini pasti karena. Jadi itulah tadi pernyataan dari Panji Pragiwaksono yang dilaporkan oleh Rizky Abdul Rahman Wahid sebagai pelapor yang merupakan Presidium Angkatan Muda NU, mengatakan materi komedi yang disampaikan Panji dinilai menghina, menyebabkan kegaduhan serta berpotensi memecah belah masyarakat. Lanjut, beliau juga mengatakan bahwa Panji merendahkan, menfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media serta memecah belah bangsa. Damn bro. Halo guys, apa kabar? Semoga Bapak Ibu semua yang menyaksikan video ini saya doakan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke guys, Panji Pragiwaksono dilaporkan oleh Angkatan Muda, atau ya bisa kita katakan pemuda dari Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Dan juga dilaporkan oleh salah satu pendukung dari Dharma Pongrekun, ya. Ya mungkin sebentar lagi akan menyusul pendukung dari Pak Gibran, ya, karena Panji juga nyenggol Mas Gibran. Mungkin juga Pak Prabowo, ya, karena lebih sering disenggol juga. Ya mungkin juga pendukung dari atau fans penggemar Raffi Ahmad juga mungkin akan melaporkan Panji Pragiwaksono, ya. Pokoknya semua materi dalam stand up komedi di acara Mensrea yang disenggol oleh Panji mungkin sebentar lagi akan rame-rame melaporkan Panji, ya. Oke guys. Kalau saya pribadi, ya, kalau seandainya Panji ini sampai ditangkap, menurut saya justru saya semakin mempertanyakan kebebasan berekspresi, kebebasan berdemokrasi itu di mana, ya? Saya bukan membela Panji, ya, tetapi menurut saya sudah menyaksikan loh, ya, 2 jam di Netflix, yang pertama itu dibawakan oleh saya nggak kenal, ya. Terus yang kedua, nah Panji ini orang ketiga nih, ya. Setelah itu materi dari Panji ini yang lama banget. Dan saya sudah mendengarkan semuanya. Itu sebenarnya, ya, kalau kita nggak baperan dan mau menyimak secara bijak, itu fine-fine aja, lucu-lucu aja. Tapi kalau orang yang gampang tersinggung, lalu kemudian lopar-lapor, menurut saya ini juga kurang bijak, ya. Biarkan saja. Ada beberapa yang saya tidak suka. Saya ini boleh dikatakan fans KDM, ya, pendukung Kang Deddy Mulyadi. Bahkan di video-video sebelumnya saya bilang, Kang Deddy Mulyadi 2029 ini boleh nih, ya, jadi presiden ataupun wakil presiden. Saya dukung, ya. Dan kemarin Panji nyenggol Kang Deddy Mulyadi. Dia katakan artis YouTube, orang Sunda suka milih artis untuk jadi pejabat. Tetapi apakah saya baper? Tidak, ya. Saya fine-fine aja dan merasa ya udahlah, sekadar lucu-lucuan aja, gak ada masalah, ngapain dilaporkan, ya. Tapi ini kok ada yang merasa tersakiti, lalu kemudian lopar-lapor. Bolehlah kita tersinggung, ya, silakan, itu hak masing-masing. Tapi kalau sampai melaporkan Panji, waduh, ini semakin mengerikan kalau kebebasan berekspresi, berpendapat, semuanya serba dilaporkan, ya. Memang kebebasan berekspresi harus ada batasannya. Dan menurut saya Panji juga menyajikannya juga dalam bentuk humor, dan itu semua ada fakta-faktanya kan. Bukan apa ya, bukan fitnah, ya, tapi itu semua disajikan dalam bentuk fakta juga. Hanya saja, ya, orang tidak mau menerima kenyataan itu, padahal benar. Dan menurut saya sebaiknya yang kemarin, ya, entah kalian fansnya siapapun di sini, saya nggak peduli. Yang terpenting kita jangan saling melaporkan seperti ini. Biarkan dia berekspresi, biarkan dia bersuara. Toh nggak ada ngaruhnya kepada jagoan kita masing-masing, ya. Ia menjagokan Gibran, menjagokan Pak Prabowo, menjagokan Pak Jokowi, menjagokan siapa lagi, ya? Pak Anies, Pak Ganjar. Kalau saya menjagokan KDM, ya, silakan dia senggol. Tapi kita harus, ya, nggak usah lapor lah. Kita nikmati itu aja, menikmati itu sebagai suatu tontonan hiburan sebenarnya, guys, ya. Oke. Kalau bagi yang biasanya nih di video seperti ini, kadang ada yang, wah saya kecewa sama Mas Ebo, ya, katanya netral, tapi ini kok membela, ya, silakan lah, kalau pergi dari channel saya, ya. Kalau pergi dari channel saya nggak butuh orang-orang yang berpikir kerdil, mudah meledak, seperti korek api, dipentil dikit langsung nyala.
Nah, orang-orang seperti itu kalian lebih baik jauh dari channel saya ya. Saya nggak butuh penonton seperti Anda. Saya butuh penonton yang bisa cerdas, dewasa, dan bijak. Sono lur, alias Panji Gundulur, setelah berhasil bikin gaduh lur, senggol pejabat sana dan senggol pejabat sini lur, sekarang juga berhasil lur menjadi tayangan nomor 1 di Netflix dan platform-platform media lainnya lur. Dan sekarang lur, Panjul setelah bikin gaduh berhasil, sekarang dia kabur lur ke New York di Amerika lur. Itu lur adalah ciri-ciri anak abah lur. Gimana lur? Menurut pendapat sampean lur atas tindakan dari Panji ini lur. Coba lur, ketik lur di kolom. Panji Pragiwaksono, menurut keyakinan saya, mulut Anda Panji sama Pak Anies mirip ya. Salah nada, sorry. Mirip ya. Anies manis ya. Aduh, bahagia banget, semriwing sekali. Senyumnya Pak Anies dipuji sama sahabatnya tuh si Panji. Dari semenjak Pak Anies kalah capres kemarin, ya gagal jadi calon presiden kemarin, baru kali inilah ketawanya lepas sekali. Ya kan, itu pun ketawa karena nontonin sahabatnya si Panji, ya ngejek-ngejek semua lawan-lawannya Pak Anies kemarin. Tapi Bang Panji, sorry banget nih, aku harus jujur. Menurut keyakinan saya, jokes abang kemarin, materi abang kemarin tuh nggak lucu sebenarnya. Tapi kenapa satu ruangan itu pada ketawa? Karena yang nonton abah dan anak-anaknya, makanya satu frekuensi, makanya lucu menurut keyakinan saya loh ya. Bayangin semua pejabat, mantan pejabat disenggol sama si Panji, ya kan? Contoh Deddy Mulyadi, Ferrel, Raffi Ahmad, Pak Prabowo, Pak Jokowi dan keluarga, Gibran, semua lah pokoknya, ya kan? Tanpa bukti loh, itu hanya cuap-cuap. Tapi satu yang nggak disenggol sama dia siapa? Konco kentalnya. Siapa sohibnya? Ya si Anies, siapa lagi? Padahal banyak loh materi-materi lucu tentang Anies ya yang bisa dibawa sebenarnya, tapi mungkin nggak enakan kali ya karena orangnya nonton di situ. Tentang angin nggak ada KTP bisa tuh ya kan. Terus rumah DP 0% yang dulu digaung-gaungkan juga sama jubirnya si Anies. Siapa ya? Si Panji, siapa lagi? Nah, jadi kesimpulannya, menurut keyakinan saya duga kuat dan sekaligus saya bertanya, mensrea kemarin yang disampaikan Panji, materi-materi Panji itu, apa mungkin Pak Anies yang buat? Mungkin nggak? Coba tulis dalam komen. Ucapan yang dilontarkan oleh Panji Pragiwaksono yang dinilai tidak beretika, yang mana ucapan tersebut dilontarkan untuk Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka, mendapatkan pembelaan yang sangat luar biasa dari Bapak Profesor Hukum Indonesia, Bapak Profesor Mahfud MD. Pertanyaannya, apakah pantas seorang Bapak Profesor Hukum membela ucapan-ucapan yang dinilai oleh masyarakat tidak beretika? Jadi seolah-olah di situ ada backup terhadap ucapan-ucapan yang nantinya akan terlontarkan seperti itu, teman-teman. Nah, jadi yang akan saya garis bawah adalah memang benar ucapan tersebut dilontarkan sebelum tanggal 2 Januari 2026, yang mana KUHP yang baru itu tentu belum berlaku, sehingga kemudian ketika ucapan tersebut dilaporkan tentu tidak akan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana ya, sehingga kemudian Panji ya jelas lolos. Namun yang perlu digarisbawahi, seorang Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka, sekali lagi saya jelaskan dan saya terangkan di sini, tidak akan mungkin melaporkan perbuatan-perbuatan receh seperti yang dilakukan oleh Panji Pragiwaksono. Tidak akan mungkin, karena di balik itu sudah ada yang siap untuk menunggangi. Takutnya nanti ada yang seperti ini, Mas Wapres tidak mau dikritik atau anti kritik bla 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 dan lain sebagainya, sehingga kemudian ya pasti akan dilupakan yang receh-receh seperti itu. Karena Mas Gibran saat ini sedang sibuk dalam menjalankan tugasnya sebagai Wapres, tentunya menjalankan perintah daripada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden. Dan kemudian Mas Wapres Gibran juga lagi sibuk memikirkan hal-hal yang akan membangun kemajuan bangsa, seperti hilirisasi misalnya, seperti memperbaiki gizi dari anak-anak sekolah di Indonesia misalnya, dan lain sebagainya. Bukan sibuk mengurusi hal-hal yang sifatnya kesakit hatian. Ya biarkan mereka-mereka yang sakit hati, bagaimanalah, terserah mereka. Dan pendapat teman-teman seperti apa? Boleh teman-teman tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Salam beretika selalu dan salam sehat selalu. Sampai berjumpa kembali di konten selanjutnya. Menurut keyakinan gue, seorang Panji Pragiwaksono bahkan udah tahu ketika dia melakukan statement di pertunjukan mensrea, bakal banyak pihak-pihak yang tersinggung, yang akhirnya melaporkan atau yang akhirnya demo kayak sekarang-sekarang ini. Karena emang faktanya susah di negara ini tuh menyampaikan kebenaran, menyampaikan fakta
fakta di luar daripada statement Panji yang mengarah ke fisik wapres ya. Gue juga kurang setuju soal itu. Tapi emang faktanya orang Indonesia tipikalnya kayak gitu. Ketika dikasih kritik bukan jadi bahan evaluasi, malah tersinggung dan marah. Padahal isi daripada video mensrea yang disampaikan oleh Panji itu nggak 100% salah. Banyak kok poin-poin yang akhirnya kasih insight ke kita, yang membuka mata kita keadaan negara kita tuh kayak gimana. Kalau emang ada pihak-pihak tertentu yang disebut sama Panji, jadiin itu bahan evaluasi. Jangan baper sampai ada gerakan boykot. Padahal kritik lewat komedi itu dari dulu udah ada, lewat Sri Mulat, lewat Warkop DKI, dan masih banyak lagi di Indonesia. Bahkan kalau kita ngomongin negara demokrasi besar kayak Amerika aja, itu komedi dijadiin cara untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Ya cuma bedanya di sana tuh rakyatnya udah biasa, udah lebih dewasa, di sini tuh gampang baper. Menurut keyakinan. Ada penyesalan nggak sharing mensrea di Netflix? Wah, menyesal. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali karena dari gue bikin mensrea, gue tuh bercita-cita supaya sebanyak-banyaknya orang nonton mensrea. Dari saat gue bercita-cita sebanyak-banyaknya nonton mensrea aja, gue udah tahu pasti akan ada yang suka dan akan ada yang gak suka. Itu sangat biasa. Tapi gue sama sekali gak menyesal. Gue bahkan happy banget, bahkan sangat happy. Positifnya jauh lebih besar daripada negatifnya. Mensrea Panji Pragiwaksono, satu pertunjukan besar, bahkan mensrea adalah show stand up komedi terbesar dalam sejarah Asia Tenggara dengan 10.000 penonton. Akhir-akhir ini lagi banyak dibicarakan, ada yang pro, banyak yang kontra. Tapi maksudku, kenapa nggak fokus pada prestasinya aja sih? Menurutku ini membanggakan banget loh. Kenapa malah justru fokus cari-cari kesalahan dalam komedi? Satu-satunya kesalahan dalam komedi atau stand up adalah nggak lucu. Udah. Misal kalian lagi stand up atau lagi berkomedi, terus nggak lucu. Nah, itu baru salah. Udah nggak lucu, menyinggung pula. Tapi selalu menjadi perdebatan ya, apakah komedi itu boleh menyinggung atau tidak? Jawaban simpelnya adalah kalian salah tempat. Kalau jawaban bijaknya, ketersinggungan itu diambil bukan diberi. Jadi ketika kita mendengar sebuah jokes atau komedi, kita sebagai manusia punya otoritas penuh terhadap diri kita untuk memilih untuk tersinggung atau memilih untuk menertawakan aja. Toh mensrea ini adalah show stand up komedi. Kalian berharap apa? Panji nggak lagi pidato kenegaraan yang kalian harus dengar dan patuhi. Panji nggak lagi jadi narasumber yang harus kalian jadikan inspirasi. Panji lagi ngejokes. Udah, kalau lucu ya silahkan ketawa, kalau enggak ya skip aja. Jangan cari kebenaran dari sebuah jokes, karena jokes itu dari awal ya tujuannya untuk menghibur, untuk bikin kalian ketawa. Maksudku, kenapa ada orang yang lagi ngejokes kalian malah tersinggung, giliran ada pemimpin yang bikin kebijakan aneh-aneh malah kalian sanjung-sanjung. Panji berhasil memasang jebakan Batman. Ya memang seperti inilah ya. Dia menargetkan bahwa harus ada yang melaporkannya. Dan sekarang akhirnya apa? Ternyata ada beberapa, dan juga bisa kita katakan ini udah banyak ya pihak-pihak yang melaporkan Panji. Dengan kalian melaporkan Panji, itu suatu benefit yang bagus, keuntungan profit yang semakin menggila yang datang untuk Panji Pragiwaksono. Dimana mensrea di Netflixnya ini akan bertahan menjadi 10 teratas nih dalam beberapa minggu ke depan ya. Padahal show-nya ini udah berbulan-bulan yang lalu. Dan juga ini semakin membesarkan nama Panji. Dan ketika nanti dia akan membuatkan mensrea-mensrea yang berikutnya atau show-show yang berikutnya, wah, makin besar panggungnya, makin rame, makin cuan. Karena ada lapor-lapor seperti ini, itu memberikan benefit tersendiri kepada Panji ya. Jadi menurut saya tidak ada gunanya ketika kalian melaporkan Panji, karena itu hanya memberikan benefit atau keuntungan kepada Panji. Dan pasti Panji tidak akan bisa dipenjara. Kenapa? Karena saya sudah mendengarkan materinya kemarin ya, 2 jam sampai telinga saya itu jadi bosan juga untuk mendengarkan. Saya tidak menemukan titik celah yang bisa membuat Panji ini bisa dipidana. Nggak bakal guys, sulit. Apalagi Panji ini bukan orang bodoh, dia itu pintar guys ya, cerdas. Dia bisa kemarin saat dia berstand up komedi ya, padahal itu per menit-menit tuh, per jam-jam tuh dia ngomongnya ya. Tetapi dia bisa nyambung lagi dari awal sampai akhir kembali ke tengah-tengah ke pertama ya, kayak semacam jadi cerita film gitu ya, kayak ada kesinambungannya. Padahal dia udah mulai berkesan tapi bisa satukan lagi, benar-benar otaknya jenius banget. Jadi menurut saya ini kalau Panji dilaporkan, wah pasti sangat hebat argumen hukum dari Panji nanti untuk bisa mengkanter, dan ya
Akhirnya laporannya cuma jadi laporan angin aja. Panji, Gibran ngantuk ya? Atau wakil presidennya Gibran ngantuk ya, salah nada, salah dia, maaf. Gibran ngantuk ya, nah gitu nadanya, sorry maaf. Ya karena ngantuk kan dia ya. Kalian udah nonton kan video tadi? Nah, gue itu nggak anti komedi, gue juga nggak anti roasting. Gue pun udah sering di roasting juga gitu. Dulu gue punya karyawan, dia itu komika, dan sampai sekarang masih aktif sebagai komika. Gue juga sering di roasting sama dia, dan ya it's fine aja. Tapi ada satu batas yang menurut gue penting dibahas, apalagi di ruang publik yang lagi gencar kampanye anti-bullying. Pertanyaannya, pantaskah mimik wajah seseorang, apalagi wakil presiden, dijadikan bahan tawa? Sementara di sisi lain, kita sibuk kampanye soal anti-bullying. Mari kita bahas. Di salah satu show-nya, Pandji Pragiwaksono bilang, Ganjar ganteng ya, Anies manis ya, Prabowo gemoy ya, terus Gibran ngantuk ya, lalu diperagakan dengan mimik wajah yang menurut gue agak ngejek. Masalahnya bukan di lucu atau enggaknya, masalahnya yang ditiru itu wajah manusia, bukan kebijakan, bukan juga gagasan. Padahal paslon yang didukung si Pandji ini selalu bicara gagasan. Apa gagasannya memang harus selalu ngejek orang? Dalam dunia medis, mimik wajah itu hal yang sangat wajar. Banyak dokter itu juga pernah jelasin, ekspresi seperti mata sayu, kelopak mata turun, wajah terlihat lelah, itu disebabkan oleh faktor biologis, bahkan juga faktor genetik. Wajahnya Mas Gibran itu ya gitu-gitu aja, nggak pernah berubah dari dia pagi sampai malam misalnya, gitu-gitu aja. Artinya mimik wajah itu bukan indikator orang malas, orang bodoh, apalagi nggak kompeten. Menyederhanakan wajah jadi label karakter itu sama sekali nggak ilmiah. Sekarang kita masuk ke nilai yang lebih dalam deh. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11, Allah jelas melarang, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Nah, kaum lo nih jangan juga mengolok orang-orang yang gak sepaham dan gak selompok sama lu gitu loh. Terus di Quran surat At-Tin ayat 4, Allah juga bilang, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kalau lu misalnya ngejek Gibran, berarti lu ngejek penciptaan Tuhan dong. Dan bahkan ya Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah itu gak melihat rupa dan harta kalian, tapi hati dan amal kalian. Ingat itu. Jangan-jangan amalnya dia ini jauh lebih baik daripada lo, yang menurut pemahaman gua lo gagal juga, gua repeat 0% kan. Jadi ketika kita mengejek wajah orang secara nilai keimanan, itu sama aja merendahkan ciptaan Tuhan. Kritik kebijakan silakan, kritik kinerjanya Gibran wajib, tapi wajah manusia bukan arena lomba ejekan. Karena sekali itu dinormalisasi oleh misalnya pendukung lo atau orang-orang yang nge-follow lo, publik nggak lagi debat substansi, tapi sibuk ngetawain tampilan dan wajahnya seorang Gibran, bukan isi pikirannya, apalagi kebijakannya. Komedi boleh nakal, tapi publik jangan kehilangan akal. Gue nggak ngajak kalian untuk baperan semua, enggak. Gue cuma ngajak kita semua lebih beradab dalam mengkritik. Apalagi kita itu berusaha untuk anti bullying. Dan ini lagi-lagi soal tambang ya, yang diberikan kepada ormas baik NU Muhammadiyah, dan sudah saya terangkan sebelumnya bahwa Muhammadiyah sampai hari ini belum menerima iuk tambang, izin usaha pertambangan dari pemerintah. Jadi Muhammadiyah sama sekali belum ada melakukan aktivitas pertambangan, belum ada usaha-usaha untuk bisnis tambang. Jadi kalau tadi ada demo terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pandji dalam program Mensrea, yang kemudian ada pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu, termasuk ada yang mengaku dari pemuda Muhammadiyah atau aliansi angkatan Muhammadiyah, saya pastikan itu adalah orang-orang yang tidak jelas. Tidak jelas asal-usulnya, tidak jelas pengkaderannya. Saya sudah cek orang-orang itu, tidak dikenal di kalangan Muhammadiyah. Jadi kembali lagi bahwa jangan percaya terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anak muda ini dengan menggeruduk Komdigi ya, terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pandji dalam program Mensrea. Wakil Presiden rasa customer service. Beliau ini wakil. Buat komika Pandji, Anda kalau nyebut wakil presiden itu harus lebih hati-hati. Jangan gunakan candaan simbol negara sebagai alat Anda untuk cari uang, cari popularitas, dan menaikkan rating Anda. Ingat,
presiden wakil presiden dalam sebuah negara demokrasi itu dipilih melalui satu mekanisme pemilihan umum yang kemudian dilantik oleh yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau hari ini Anda menggunakan bahasa sarkasme hanya untuk menyenangkan kelompok Anda, artinya Anda sedang berhadapan dengan persoalan hukum yang sangat serius. Ingat, stand up comedy kan sebenarnya profesi yang digunakan untuk menghibur orang dengan tujuan orang itu terhibur. Tapi apa? Ketika hari ini stand up Anda viral di Netflix, Anda merasa bangga, ingat, orang yang Anda hina hari ini adalah simbol negara. Kita semua tidak tahu apakah Anda mempunyai dendam secara pribadi kepada public figure ataupun simbol negara tersebut. Jadi ingat, independensi Anda hari ini dalam stand up comedy, masyarakat umum sudah tahu. Ingat ya, jejak digital itu mudah dicari, tidak bisa dihilangkan. Jadi kesan kuat Anda hari ini tidak lagi Anda independen sebagai seorang komika, tapi Anda melakukan satu perwujudan sebagai seorang individu politik yang hari ini Anda masih sakit hati, kemudian Anda kemas stand up tersebut dalam balutan politik. Jadi kalau mau lebih bijak, saya sampaikan di sini, membuat candaan apapun kepada tokoh, pejabat politik, pejabat pemerintahan, kita katakan boleh-boleh saja, tapi jangan sampai hinaan tersebut berbau body shaming, mengatakan individu tertentu dengan kekurangannya. Bagi saya pribadi, hal tersebut pastinya tidak etis, karena menyudutkan seseorang artinya apa? Kita harus siap satu konsekuensi. Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi terbesar keempat di dunia. Jadi saya katakan hak untuk menyampaikan satu pendapat apapun dilindungi undang-undang, tapi jangan sampai bahasa sarkasme tersebut melukai banyak masyarakat. Karena ingat, seorang presiden, wakil presiden yang terpilih itu kan dia pastinya mendapatkan suara terbanyak, di mana di belakang dari presiden wakil presiden terpilih adalah banyak masyarakat Indonesia yang sangat mencintai beliau. Jadi Anda jangan sampai cari uang dengan menambah satu masalah, karena ketika lontaran candaan Anda hari ini tidak diterima oleh sebagian besar pendukungnya, Anda artinya menanggung satu konsekuensi secara pribadi dan hukum. Jadi bijaklah ketika mencari uang dengan sumber komedi, tapi harus fair juga. Anda tidak boleh hanya menyudutkan lawan-lawan politik Anda. Kalau dalam stand up comedy Anda berdurasi 2 jam tersebut, semestinya junjungan Anda yang pernah Anda dukung dan kalah di pemilihan presiden, Anda harus berani sampaikan secara fair. Karena kalau berbicara masalah kekurangan seseorang, kesalahan Pak Heru Prasetya, Anda ini kan advokat ya? Anda seorang lawyer ya? Seharusnya ketika Anda berstatement seperti ini, sampaikan poin-poin hukumnya. Kesalahan Panji itu seperti apa, dia melanggar pasal apa ya, undang-undang di mana. Tunjukkan letak kesalahannya itu sesuai dengan background atau profesi Anda sebagai seorang hukum ya. Ini kok malah kayak menyatakan ketidaksukaan, kayak nggak senang dengan Panji gitu loh ya. Jadi bahasa orang hukum bukan seperti itu kecuali bahasa saya atau bahasa teman-teman yang lain ya. Kita yang bukan background hukum. Anda background hukum kok ngomongnya kayak gini, gimana sih? Panji Pragiwaksono sukses nangkring di trending nomor 1 Netflix lewat acaranya Menstrea. Hebat. Di satu sisi kita ngelihat ini pencapaian, tapi di sisi lain ini menjadi fenomena unik. Ngegibahin orang bisa menjadi duit, bahkan jadi viral. Dikarenakan negara kita bebas untuk ngomong apa aja, gue pasti boleh berpendapat. 2 poin besar yang gue lihat. Pertama, soal pamor dan engagement. Belasan tahun gue pribadi di industri hiburan, jadi gue paham kalau ujung-ujungnya adalah traffic.
Semakin berani bahasanya, semakin tinggi engagementnya. Ujungnya tentu ke finansial, apalagi coba. Bahkan kita bisa lihat sendiri, platformnya pun Netflix. Kita sama-sama tahu saham-saham paling banyak ini dimiliki oleh asing. Jadi setiap kali kita nonton konten yang kontroversial, ada pemutaran uang besar di sana yang masuk ke kantong pribadi maupun korporasi internasional. Kita sebagai penonton harus kritis, pasti apakah ini murni edukasi atau sekedar jualan sensasi. Dan yang kedua, apalagi kalau sudah masuk ke ranah fitnah, seperti dugaan money laundry 100 miliar yang disebut misalnya Raffi Ahmad, kata Panji, tanpa menampilkan bukti. Kan sama aja, ini beresiko merugikan nama baik orang lain. Coba bayangin, kalau situasinya dibalik, misalnya Raffi Ahmad menyerang balik nih dengan menyebut Pandji Pragiwaksono, antek Amerika. Untungnya, nggak semua orang memilih jalur yang sama untuk naik daun. Oke guys ya, bagi yang belum menyaksikan atau belum nonton acara Mensreya secara utuh, saya sarankan kepada teman-teman, Bapak Ibu semua, untuk menyaksikan terlebih dahulu ya. Karena kalau menyaksikan hanya sepotong-sepotong, menyaksikan hanya sepenggal-sepenggal, itu berbahaya sekali ya. Sangat berbahaya dalam membentuk persepsi yang sempit. Karena jadi salah-salah nih kita menilai si Panji begini, begitu, begini, begitu. Tapi kalau orang yang nonton dari awal sampai akhir ya, dan melihat materinya secara utuh, ya fine-fine aja ya. Karena itu berisi edukasi politik. Yang ngomongin Gibran itu mungkin cuman 1 menit atau 2 menit, tapi selebihnya itu ada banyak yang dibicarakan, tapi nggak disorot itu ya. Hanya disorot hal-hal yang dianggap, wah ini senggol ini nih, ini senggol itu tuh ya. Jadi kalau kita jadi bangsa yang baperan juga nggak bagus guys ya. Kalau menyuarakan seperti ini dalam bentuk komedi, bukan dianggap lagi sebagai hiburan, tapi ketersinggungan dan segala sesuatu harus serba dilaporkan, ya repot juga. Tapi kalau dari keyakinan saya, si Panji tidak akan mungkin bisa dipenjara. Bukan karena Panji kebal hukum, tapi karena materinya tidak ada yang bisa dipidanakan. Mau dipidanakan dari segi apa? Ya. Lagi pula, Panji ini orangnya cerdas, orangnya jenius. Saya yakin dia bisa memberikan pertanggungjawaban dan mengcounter laporan-laporan dari orang-orang yang tidak suka dengan dirinya. Ya. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan reaksi video saya yang sangat panjang, karena memang banyak sekali ya saya temukan netizen yang berkomentar soal Panji ini. Karena memang lagi viral banget Mensreanya Panji, karena tayangan di YouTube itu wah lumayan ya, masih bertahan 10 teratas. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di konten reaksi saya selanjutnya.